Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan saya nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga dapat mempresentasikan hasil makalah kami dari kelompok 6. Yang saya hormati dosen pendamping mata kuliah Akuntansi Keuangan. Baiklah, saya akan mempresentasikan bagian saya, yaitu yang bagian D, yaitu liabilitas lancar. Liabilitas lancar dan liabilitas non lancar. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang liabilitas lancar. Liabilitas lancar adalah bagian liabilitas yang diharapkan dapat diselesaikan dalam waktu 1 tahun atau siklus operasi normal. Contoh liabilitas lancar. Liabilitas mewakili klaim atas aset perusahaan, dan untuk jangka pendek itu dapat berupa yaitu utang usaha. Muncul ketika perusahaan telah menerima barang atau jasa dari pemasok, tapi belum membayarnya secara tunai. Itu adalah kebalikan dari piutang usaha. Kemudian, liabilitas yang masih harus dibayar atau liabilitas akrual, yaitu beban yang telah terjadi, tapi perusahaan belum membayarnya secara tunai. Kemudian, pendapatan ditangguhkan atau pendapatan diterima di muka, yaitu muncul ketika perusahaan telah menerima pembayaran tunai tapi belum mengirimkan barang atau menyediakan jasa ke pelanggan. Kemudian bagian lancar dari utang jangka panjang. Bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 1 tahun. Kemudian utang pajak penghasilan. Muncul ketika perusahaan belum membayarkan pajak penghasilan ke pemerintah. Kemudian masuk ke bagian E, yaitu liabilitas non lancar. Liabilitas tidak lancar atau liabilitas non lancar mewakili liabilitas yang diharapkan untuk diselesaikan dalam waktu lebih dari 1 tahun atau 1 siklus operasi. Bersama dengan liabilitas lancar, itu membentuk total liabilitas di neraca. Nama lain liabilitas tidak lancar adalah liabilitas jangka panjang. Item-item dalam liabilitas tidak lancar berguna untuk mengetahui solvabilitas perusahaan, yakni kemampuan untuk membayar kewajiban jangka panjang. Biasanya item yang paling besar dan paling signifikan pada bagian ini adalah utang jangka panjang. Kemudian komponen liabilitas tidak lancar. Contoh liabilitas tidak lancar adalah 1. Utang obligasi, yaitu memiliki jatuh tempo dari 1 tahun perusahaan. Biasanya menerbitkan obligasi untuk membiayai proyek modal. Kemudian wesel bayar jangka panjang, yaitu pinjaman khusus di mana perusahaan membuat janji tanpa syarat untuk membayar kembali pokok ditambah bunga kepada pemberi pinjaman dan memiliki jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Kemudian bagian jangka panjang dari utang jangka panjang. Misalnya, perusahaan memiliki utang sebanyak 100 juta dan sekitar 10 juta jatuh tempo. Dalam 1 tahun perusahaan akan mencatat 10 juta dalam liabilitas lancar dan sisanya dalam liabilitas tidak lancar atau liabilitas non lancar. Kemudian kewajiban pensiun. Beban atau kewajiban masa depan yang terkait dengan program pensiun. Kemudian liabilitas pajak tangguhan jangka panjang. Timbul ketika beban pajak penghasilan perusahaan melebihi hutang. Pajak akan dibayarkan pada periode mendatang. Kemudian pendapatan ditangguhkan jangka panjang, yaitu muncul ketika perusahaan telah menerima pembayaran kas dari pelanggan untuk
pengiriman barang atau jasa lebih dari 1 tahun ke depan. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.